Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus. Kali ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Berusaha dan Berdoa. Langkah yang paling benar dalam kita menjalani kehidupan kita adalah dengan berusaha dan berdoa. Mengapa? Karena manusia merupakan makhluk hidup yang satu-satunya diberikan akal budi. Dibandingkan makhluk yang lain, kita merupakan makhluk yang paling spesial. Oleh sebab itu, atas karunia Tuhan yang berikan kepada kita, baik itu akal budi, baik itu fisik yang kita miliki, kemampuan, itu kita harus pergunakan. Kita harus berusaha. Jangan sampai kita bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa. Di sisi yang sebaliknya, sebagai manusia yang penuh dengan cacat celah dosa, manusia yang tidak pernah ada yang sempurna, kita juga harus mengandalkan Tuhan. Mengapa? Karena setiap usaha kita tidak ada yang sempurna. Rencana-rencana kita tidak ada yang sempurna. Dan kita harus menyerahkan kepada Tuhan supaya apa? Supaya setiap rencana kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai juga dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan yang terpenting, apa yang menjadi rencana kita terkadang bukan menjadi rencana Tuhan, tetapi rencana Tuhan selalu yang terbaik. Nah, kali ini saya akan bahas dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah orang yang mungkin sering berdoa tetapi tidak pernah berusaha. Semisal, contohnya, saya sering berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau beli sesuatu. Saya mau punya uang banyak. Saya mau punya harta yang banyak. Saya mau ini, itu, dan lain-lainnya. Tapi saya tidak bekerja. Saya tidak berkuliah. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya diam di rumah. Saya berharap tiba-tiba berkat itu datang. Tiba-tiba uang itu datang di depan rumah saya. Apakah itu bisa terjadi? Tentu tidak. Karena apa? Karena saya hanya mengandalkan doa, saya hanya berdoa, saya hanya percaya kepada Tuhan, beriman, tetapi saya tidak melakukan apa-apa. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu poin yang pertama. Orang yang sering berdoa tetapi tidak pernah berusaha. Di sisi yang sebaliknya, berlawanan arah, itu orang-orang yang sering berusaha tetapi tidak pernah berdoa. Manusia biasanya suka berencana, baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Ada juga yang masih kecil, masih remaja tapi udah merencanakan nanti dewasa mau gimana, nanti di usia yang sudah lanjut mau gimana. Apakah itu hal yang jelek? Tentu tidak. Itu merupakan hal yang bagus. Kenapa? Seperti yang saya bilang dari awal tadi, kalau kita dikaruniakan akal dan pikiran, dan itu harus kita pergunakan sebaik mungkin. Nah, tetapi kerap kali rencana yang kita miliki, usaha-usaha yang kita lakukan, terkadang kalau kita sadari, terkadang sering gagal. Sering tidak sesuai rencana. Sering tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita lupa bahwa manusia tenaganya terbatas. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak bisa menjamin apa yang terjadi di hari esok. Jadi kalau kita udah merencana mau ke A, ke B, ke C, tapi kita tidak tahu besok. Kalau besok tiba-tiba sakit, besok tiba-tiba kecelakaan, besok tiba-tiba dipanggil Tuhan, semua rencana kita gagal. Oleh sebab itu, kita harus berusaha dan berdoa. Ada ilustrasi ayat Lukas 12 ayat 18 sampai 20, mungkin sudah familiar buat kita semua. Jadi ada orang yang ngomong sendiri dengan dirinya, "Hai jiwaku, tenanglah, hartamu banyak sampai bertahun-tahun lamanya bakalan tetap ada. Santai, istirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah." Lalu Tuhan menjawab, "Hai kamu orang bodoh, pada malam ini juga jika jiwamu aku ambil, mau buat apa hartamu itu? Mau buat siapakah itu nanti?" Ada juga di ayat yang lain berkata, saya berencana, ada orang berencana, pedagang berencana untuk berdagang, berusaha di kota A, lalu kota B, lalu nanti akan menjadi kaya. Dan cerita selanjutnya, Tuhan berkata, hidupmu hanya seperti uap yang sebentar saja bisa hilang. Itulah suatu tanda bahwa keterbatasan manusia yang tidak bisa mengontrol dunia ini. Kita tidak bisa mengontrol masa depan. Kita bisa berpikir, kita bisa berencana, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi yang paling pas dan yang paling benar adalah usaha dan doa.
harus dilakukan secara berbarengan. Artinya apa? Artinya kita berusaha dulu, kita berusaha semaksimal yang kita bisa usahakan. Kita bekerja, kalau yang masih sekolah ya kita sekolah dengan baik, kita berkuliah. Lalu ya kita mungkin juga bisa berencana, memikirkan hal-hal untuk di masa depan. Tetapi kita juga harus berdoa. Kenapa berdoa? Yakobus 4 ayat 15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi setiap rencana kita, setiap usaha kita, kita harus kembalikan lagi, serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang mempunyai langit dan bumi ini. Tuhan yang berdaulat penuh atas dunia ini. Bahkan setiap usaha atau rencana kita yang mungkin kadang kita pikir, aduh kayaknya kalau saya ngelakuin ini kayaknya mustahil deh terjadi. Nah itu tidak mustahil bagi Tuhan. Itu sangat-sangat mudah untuk terjadi jika Tuhan menginginkan. Nah itulah pentingnya usaha dan doa. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Manusia itu tidak bisa sempurna. Manusia tidak bisa memastikan apa yang terjadi di hari-hari yang ke depan. Kemudian rencana-rencana yang menurut kita baik belum tentu bagi Tuhan baik. Misalnya contoh, saya mau berencana menjadi orang kaya, saya mau sukses, saya mau terkenal, saya mau punya followers yang banyak, subscriber yang banyak. Tapi rencana saya digagalkan oleh Tuhan. Mengapa? Mungkin Tuhan tahu jika saya terkenal, jika saya kaya raya, nanti saya ada kecenderungan bisa jadi orang sombong. Saya bisa jadi orang angkuh. Makanya Tuhan gagalkan. Tapi yang harus kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Tidak pernah rancangan kejahatan, tidak pernah rancangan kecelakaan. Nah, rencana Tuhan selalu lebih baik daripada rencana yang kita pikirkan. Jadi itu kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita untuk kita boleh berdoa dan berusaha. Jadi dua-duanya harus balance. Jangan kita keseringan berdoa tapi nggak pernah berusaha. Jangan juga kita berusaha ngandelin logika kita aja tapi kita nggak pernah berdoa. Kita harus balance. Kita berusaha, kita juga berdoa, kita beriman kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 15 tadi jelas berkata, jika Tuhan menghendaki. Karena kalau Tuhan sudah membuka tidak ada yang bisa menutup, kalau Tuhan sudah menutup tidak ada yang bisa membuka. Makanya setiap usaha, setiap rencana, setiap tingkah laku, setiap kegiatan-kegiatan, setiap apapun yang kita lakukan, kita juga harus berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Dan semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Supaya kita boleh berdoa, kita boleh berusaha, dan kita boleh menjalankan kedua itu selaras, berbarengan, sama rata. Tidak ada satu yang lebih condong dengan yang lainnya, tapi kita boleh melakukan itu secara bersama-sama. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.